Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video saya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Machine Learning yang diampu oleh Bapak Indra Gunawan, STMT. Tugas kali ini sangat menarik, yaitu kita diminta untuk menjelaskan salah satu dari 5 algoritma dasar Machine Learning. Nah, dari kelima pilihan yang ada, saya memutuskan untuk membahas dan mendemonstrasikan algoritma regresi linear atau linear regression. Kenapa saya pilih regresi? Karena menurut saya ini adalah fondasi paling dasar dari artificial intelligence atau AI yang paling banyak diterapkan di dunia nyata, khususnya untuk keperluan prediksi bisnis dan ekonomi. Sedikit teori pengantar sebelum kita masuk ke codingan algoritma yang akan saya jelaskan ini masuk ke dalam kategori supervised learning. Apa itu supervised learning? Sesuai namanya, supervised artinya terawasi. Maksudnya, kita melatih komputer dengan memberikan data yang sudah ada kunci jawabannya. Jadi, komputer belajar dari pasangan data input dan output yang sudah kita sediakan. Karena tujuan akhir kita adalah memprediksi angka atau kuantitas, maka metodenya disebut regresi. Beda dengan klasifikasi yang outputnya kategori, regresi ini outputnya adalah angka kontinu yang menyambung. Oke, tanpa berlama-lama, saya sudah menyiapkan kode program Python untuk simulasi prediksi penjualan. Mari kita bedah kodenya bersama-sama di layar saya. Oke. Bisa dilihat di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Kodenya cukup ringkas, mungkin ada 50 barisan. Kita mulai dari bagian paling atas. Di sini saya mengimport 3 library utama. Yang pertama, NumPy. Itu wajib hukumnya buat data science karena dia yang menangani perhitungan angka dan array. Kedua, Matplotlib. Matplotlib ini nanti kita pakai di akhir video untuk memvisualisasikan data dengan grafik yang cantik. Yang ketiga, dan ini adalah bintang utamanya, yaitu Sklearn. Ini adalah library Sklearn yang di dalamnya sudah berisi otak atau algoritma kecerdasan buatan untuk regresi. Jadi kita tinggal panggil fungsinya. Nah, di sini ada fungsi X dan Y, di mana fungsi X yaitu biaya iklan. Ini adalah independent variable atau variabel bebasnya. Saya memasukkan data historis biaya iklan dalam satuan juta rupiah, dimulai dari 1 juta, 1,5 juta, 2,0 juta, sampai 12 juta. Dan kemudian ada variabel Y. Variabel Y ini penjualan. Ini adalah dependent variable atau target yang mau kita prediksi. Datanya adalah jumlah unit yang terjual. Di sini ada 15, 20, 25, 35 sampai 190. Logika studi kasus ini sederhana. Kita ingin mengajarkan komputer bahwa semakin besar biaya iklan atau X, maka penjualan atau Y akan semakin meningkat. Kalau teman-teman lihat angkanya, ini datanya bergerak naik atau positif. Lihat, angkanya naik terus. Kita lanjutkan ke bagian 3. Kita akan membedah kode-kodenya. Sekarang kita masuk ke jantungnya machine learning, yaitu proses training atau pelatihan. Di baris ini saya membuat objek model dari kelas linear regression. Nah, perhatikan baris yang bertuliskan model
Fit X. Fit X yang mana ya? Nah, yang ini. Fit X Y. Ini adalah baris terpenting. Saat kode ini dijalankan, komputer sedang belajar. Apa yang dia pelajari? Komputer sedang mencari rumus matematika terbaik atau garis lurus terbaik yang bisa menghubungkan titik-titik data iklan dan penjualan tadi. Dia menghitung kemiringan garis atau slope dan titik potongnya intercept secara otomatis. Saya juga menambahkan kode tambahan di sini untuk menambahkan R-square score atau tingkat akurasi. Jadi nanti kita bisa lihat seberapa pintar model yang kita buat. Kalau nilainya mendekati 100%, berarti prediksinya sangat-sangat akurat. Kita lanjutkan ke bagian 4, di bagian prediksi atau testing. Setelah modelnya pintar, kita pakai buat apa? Ya, untuk memprediksi masa depan. Di sini saya buat simulasi kasus baru. Anggap saja ya, bos kita itu bertanya, kalau besok saya kasih budget iklan 15 juta, kira-kira laku berapa? Perhatikan di data ini. Belum ada angka 15 juta, tapi dengan perintah model predik, komputer bisa mengestimasi hasilnya berdasarkan pola yang sudah dia pelajari sebelumnya. Nanti kita lihat hasilnya di output. Kita lanjutkan ke bagian 5, yaitu kita akan memvisualisasikan grafik. Oke, sebelumnya kita run dulu. Oke, penjelasan kodenya sudah. Sekarang pembuktian setelah kita run. Nah, kita lihat di bagian bawah terminal. Pertama, akurasi model atau R-square kita ternyata sangat tinggi. Misalnya 98%. Di sini 99,70%. Ini artinya data kita sangat bagus dan konsisten. Kedua, lihat hasil prediksinya. Komputer menjawab, jika iklan 15 juta, prediksi penjualan adalah sekitar mungkin 12 juta. Sekitar 237,68 unit. Luar biasa kan? Kita bisa menebak hasil bisnis tanpa harus menebak-nebak buah manggis, tapi pakai data. Sekarang kita perhatikan grafiknya yang muncul di layar. Nah, ini ada sumbu X di bagian bawah, sumbu Y di kiri. Sumbu X ini adalah biaya iklan dalam juta rupiah. Sumbu Y yang berada di kiri adalah jumlah penjualan dari 25 sampai 175 ke atas. Nah, di sini ada titik-titik biru. Titik-titik biru ini adalah scatter plot dari data asli kita. Datanya menyebar tapi membentuk pola naik. Di sini juga ada garis merah. Ini garis merah ini yang panjang ini adalah regression line atau garis prediksi yang dibuat oleh AI. Kenapa kok garisnya lurus? Karena ini adalah linear regression. Garis merah ini mencoba membelah titik-titik biru secara adil di tengah-tengah. Jarak antara titik biru ke garis merah adalah errornya, dan komputer sudah meminimalkan error tersebut. Jadi, kalau kita mau prediksi angka berapapun, misalnya 20 juta atau 50 juta, kita tinggal tarik garis merah ini terus ke atas dan kita akan mendapatkan jawabannya. Nah, dari sini kita akan menarik kesimpulan
Kesimpulannya yaitu regresi linear adalah teknik machine learning yang sederhana tapi sangat powerful dengan codingan Python yang tadi kita bahas. Kita mulai menyelesaikan masalah regresi, mengecek akurasi, bahkan memvisualisasikannya dalam bentuk grafik yang informatif. Demikian penjelasan tugas machine learning dari saya. Semoga video ini memberikan gambaran jelas tentang bagaimana cara kerja regresi linear. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat masuk.